Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mayu Sinau. Hari ini seperti biasa ya, kita akan belajar matematika. Hari ini kita materinya khusus untuk kelas 4. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita dapat mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ya, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk pecahan itu? Nah, akan kita bahas nanti di dalam video ini. Namun video ini berkaitan dengan video materi kelas 4 yang minggu lalu. Jadi nanti bagi yang kemarin ketinggalan atau belum melihat atau belum menonton, bisa diklik linknya di pojokan itu ya. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yang pertama yang A, kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, kita punya pecahan biasa 13/5. Kita punya pecahan biasa 13/5, lalu akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Gimana sih caranya ya? Dari 13/5 ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya adalah dari 13/5 ini, nah dari 13/5 ini akan kita bagi secara langsung. Nah, bagaimana cara membagi secara langsungnya? Jadi ketika ada pecahan 13/5 itu artinya adalah 13 dibagi dengan 5. Nah, kita baginya menggunakan porogapit ya. Nah, pelajaran ini sudah dipelajari di kelas 3. Oke. Nah, kita tulis dulu 13/5 artinya 13 dibagi dengan 5. Oke, bentuk porogapitnya seperti itu ya. 13 dibagi dengan 5. Oke, kita mulai. Dalam porogapit yang kita bagi pertama adalah bilangan yang paling depan ya. 1 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa ya, karena 1 lebih kecil dari 5. Maka kita pakai dua angka itu. Ada 13. 5 kali berapa sih yang mendekati 13? 5 kali 1 kan 5, 5 kali 2 10, 5 kali 2 15. Nah, 15 terlalu lebih dari 13, maka kita pakainya yang 10. 10 kita tulis 10 bagi 5, hasilnya adalah 2. Lalu 13 kita kurangi dengan 10-nya. 13 kurangi 10, 3 kurangi 0, 3, 1 kurangi 1, 0. Sisanya adalah 3. Nah, dari sini kita akan membuat dari pecahan biasa 13/5 menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Ya, perhatikan. Hasil dari porogapitnya itu adalah kita tulis langsung 2 ya. 2. Tulis besar nggak apa-apa. Lalu sisa dari porogapitnya itu kita jadikan pembilang. Lalu pembaginya kita jadikan penyebut. Ingat ya, sisanya kita jadikan pembilang, pembaginya kita jadikan penyebut. Maka hasilnya menjadi 23/5. Oke ya, itu. Nah, biar lebih jelas lagi akan diberikan contoh satu lagi. Kita punya 21/6 akan dirubah menjadi pecahan campuran. Seperti tadi ya, 21/6 itu artinya adalah 21 dibagi 6. Kita gunakan porogapit ya. Oke. Nah, 21 kita tulis dulu. Ya, 21 kita tulis dulu. 21/6 maka dibagi dengan 6. 21 dibagi dengan 6. Seperti biasa, kita mulai dari angka yang paling depan. 2 nggak bisa ya dibagi 6 karena terlalu kecil, maka kita pakai dua-duanya, ada 21. 6 kali berapa yang mendekati 21? 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24. Nah, 24 terlalu jauh, maka kita pakai yang 18. Oke, kita tulis 18. Nah, 18 kita bagi dengan 6 ya.
18 kita bagi dengan 6 hasilnya adalah 3. Oke, ini dikurangi 1 kurangi 8 nggak bisa, pinjam 1 jadi 11 kurangi 8 hasilnya 3. Yang tadinya 2 tinggal 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Oke, sudah seperti ini tinggal kita buat menjadi pecahan. Ingat ya, hasil itu langsung kita tulis. Hasil dari porokopitnya kita tulis besar 3, lalu sisanya jadi pembilang, pembaginya menjadi penyebut. Ingat ya, ini sudah dibedakan menggunakan spidol berwarna beda. Silahkan ditulis, dipahami ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3/6. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Kita masuk ke yang B, adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita balik ya, kalau tadi kita dari pecahan biasa menjadi campuran, sekarang campuran menjadi biasa. Misalkan kita punya 2 3/5 akan dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini perhatikan ya, dari 2 3/5 ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, kita tulis dulu 2 3/5. Nah, caranya adalah angka yang paling depan berarti 2 ya, yang besar 2 kita kalikan dengan penyebut. 2 kita kalikan dengan penyebut. Nah, otomatis di sini menjadi 2 dikali dengan 5. 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini kita jumlahkan dengan pembilang. Ya, 10 ini kita jumlahkan dengan pembilang, maka 10 ditambah 3 adalah 13. Nah, 13 ini ya, 13 ini yang kita gunakan sebagai pembilang. Oke. Hasil dari tadi ya 2 kali 5 hasilnya 10, 10 ditambah 3 hasilnya 13. Nah, 13 itu kita jadikan sebagai pembilang. Nah, penyebutnya mengikuti pecahan aslinya. Pecahan aslinya penyebutnya ada 5. Maka hasilnya adalah 13/5. Oke, contoh satu lagi. Contoh satu lagi, kita punya 3/6 ya, 3/6. Dari 3/6 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat ya tadi caranya ya. Tulis dulu ya. Dari 3/6 kita tulis dulu 3/6. Oke, ingat ya, yang angkanya besar itu yang di depan kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali dengan 6. 3 dikali dengan 6 hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini kita jumlahkan dengan pembilang. 18 dijumlah dengan 3 hasilnya adalah 21. Maka pecahan biasanya menjadi, ya ingat, 21 itu menjadi pembilang ya. 21 per penyebut aslinya adalah 6, maka kita tulis 6. Hasilnya adalah 21/6. Oke, lanjut lagi ke bentuk selanjutnya. Bentuk yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu seperti apa? Pecahan desimal itu yang ada koma-komanya. Jadi kalau lihat soal atau apa kok ada 3,5, 4,5, 6,5, 5,4 dan sebagainya, itu namanya pecahan desimal atau desimal. Contoh, kita punya 16/5, kita rubah menjadi desimal. Dari pecahan biasa kita rubah menjadi desimal. Caranya gimana? Nah, ini masih menggunakan porokapit ya. Jadi yang dulu di kelas 3 sudah ada catatannya, bisa dibuka lagi, dicoba lagi ya. Jadi cara merubah dari pecahan biasa adalah membaginya dengan porokapit. Oke, kita tulis dulu 16 dibagi dengan 5. Seperti biasa ya, yang kita gunakan adalah angka yang depan. 1 dibagi 5 nggak bisa karena 1 terlalu kecil. Kita pakai dua-duanya, ada 16. 16 dibagi 5, cari 5 kali berapa yang mendekati 16. 15 ya, 15 itu mendekati 16. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kita tulis, lalu kita kurangi yang di dalam ini. 16 kurangi 15 hasilnya 1. Nah, 1 kita bagi dengan 5 kan nggak bisa ya Pak. Nah, gimana caranya? Karena ini desimal, apa tadi desimal itu yang ada koma-komanya. 1 ini kita tambah 0 jadi 10.
Nah, karena yang di bawah ditambah 0, maka yang atas dikasih koma ya. Kalau yang bawah ditambah 0, yang atas dikasih koma. Oke. Nah, dari 10 ini kan bisa dibagi 5, maka berapa 10 dibagi 5? Hasilnya adalah 2. Tinggal dikurangkan, hasilnya 0. Kalau bawah saat hasilnya sudah 0, maka desimalnya sudah berhenti, hitungannya sudah berhenti. Nah, mana sih yang desimal itu? Yang desimal itu adalah hasil dari pembagiannya. Nah, hasil dari pembagiannya adalah 3/2, maka itu yang disebut sebagai desimal. Jadi bentuk desimal dari pecahan 16/5 ya, bentuk desimal dari pecahan 16/5 adalah 3/3,2. Ingat ya caranya ya, silahkan dicatat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita punya 13/4. Akan kita rubah menjadi desimal. Nah, kita rubah menjadi desimal. Caranya tadi pakai apa? Pakai porokabit ya. Kita pakai porokabit lagi. Oke. Kita tulis dulu 13 dibagi dengan 4. Oke, 13 dibagi dengan 4. Seperti biasa, angka pertama 1 ya, nggak bisa dibagi dengan 4. Maka kita pakai 13. 4 kali berapa yang mendekati 13? Adalah 4 kali 3. Hasilnya berapa? 12. Nah, 12 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 3. Oke, kita kurangi 13 kurangi 12, hasilnya 1. Nah, tadi gimana ketika nggak ada yang bisa dibagi? Kita tambahkan dengan 0 ya, karena bawah dikasih 0, yang atas dikasih koma. 10 dibagi 4, berapa sih 4 kali berapa yang mendekati 10? 8 ya. Oke, 8 kita bagi dengan 4, hasilnya 2. Nah, tinggal dikurangi, 10 kurangi 8 hasilnya 2. Lah Pak, 2 tinggal dibagi 4, nggak bisa lagi dong. Nah, nggak bisa lagi tambahan 0 lagi. Nah, perbedaannya ketika 0 yang kedua yang di bawah itu boleh ditambahkan, yang atas tidak perlu dikasih koma lagi karena sudah ada komanya ya. Jadi kalau yang bawah kok tidak bisa untuk membagi, tinggal ditambahkan 0 saja. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, tinggal dikurangi. Nah, ketika bawah sendiri sudah 0, maka hitungannya sudah selesai. Nah, 3,25 ini yang disebut sebagai desimal ya. Jadi bentuk desimal dari pecahan ya, jadi bentuk desimal dari pecahan 13/4 adalah 3,25. Oke ya. Oke, kita masuk ke yang B, masih di pecahan desimal. Sekarang kita balik dari yang tadi pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, kita punya 3,25. Akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Perhatikan ya, dicatat juga. Oke, kita punya 3,25 akan dirubah menjadi pecahan. Kita lihat dulu. Nah, ketika ada desimal dirubah menjadi pecahan, yang kita lihat pertama adalah angka di belakang koma atau angka di sebelah kanan koma. Ada berapa? Ada 2 dan 5, berarti ada 1, ada 2. Ada 2 angka. Maka ketika ada 2 angka, pernya menjadi per 100. Ya, pernya menjadi per 100. Kenapa? Karena ada 2 angka di belakang koma. Nah, ketika sudah ketemu pernya berapa, tinggal ditulis saja 3,25, tetapi komanya hilang. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini 325 per 100. Nah, ini kan masih bentuknya besar. Ini sebenarnya sudah bisa dikatakan pecahan biasa, tetapi bentuknya masih besar. Nah, silakan bisa disederhanakan ya, atau dicari pecahan senilainya yang ke bawah. Materinya ada di video yang kemarin, gimana caranya untuk mencari pecahan senilai yang ke bawah. Ketika ke bawah itu berarti dibagi ya, atau kalau pecahan senilai yang ke atas itu dikali. Oke, ingat ketika ada 2 angka di belakang koma maka pernya menjadi per 100. Oke, hasilnya adalah 13/4.
4. Nah, contoh satu lagi biar lebih jelas lagi. Contoh satu lagi, kita punya desimal kita punya desimal 4,6. Kita punya desimal 4,6 akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Nah, dilihat sama. Kalau tadi ada dua angka di belakang koma, pernya adalah 100. Nah, sekarang kita lihat di 4,6 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Maka kalau hanya ada 1, pernya adalah bukan 100 tapi 10. Ingat, kalau di belakang koma ada 2, pernya adalah 100. Kalau belakang koma ada 1, pernya adalah 10. Tinggal ditulis saja 4,6, komanya hilang. Jadi hasilnya 46/10. Sama kalau seperti ini sudah pecahan biasa tetapi bentuknya masih sangat besar. Nah, gimana cara biar menyederhanakannya adalah cari pecahan senilai yang ke bawah. Ya, sama-sama kita bagi 2, 4, 6 bagi 2 hasilnya 23, 10 bagi 2 hasilnya 5. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah persen. Yang pertama sama merubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh kita punya 4/5. Kita punya 4/5 ya. Oke, kita punya 4/5. Nah, 4/5 ini akan kita rubah menjadi persen. Akan kita rubah menjadi persen. Nah, sebelum itu kita perjelas dulu persen itu apa sih? Ya, persen itu apa? Persen itu, oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke persen. Jadi, untuk persen ini adalah seperti mencari pecahan senilai. Ketika kita membuat pecahan biasa menjadi persen itu seperti mencari pecahan senilai. Akan tetapi kita lihat lagi persen itu artinya ya. Oke, persen itu artinya adalah per 100. Oke, diingat-ingat ya, ketika ada persen itu artinya adalah per 100. Maka ya, persen itu adalah per 100. Nah, karena per 100 maka kita akan mencari pecahan senilai dari 4/5 ya. Kita akan mencari pecahan senilai dari 4/5 yang penyebutnya adalah 100. Yang penyebutnya adalah 100. Nah, karena penyebut awalnya adalah 5, biar jadi 100 berarti 5 kali berapa yang jadi 100 adalah 5 kali 20 ya. Nah, 5 kali 20. 5 kali 20 kan hasilnya 100. Maka kalau bawah dikali dengan 20, atas dikali juga dengan 20. 5 kali 20 hasilnya 100 ya. 4 kali 20 hasilnya 80. Oke, hasilnya adalah 80. Maka kalau sudah ketemu 80/100, nah ini tinggal dijadikan persen saja. 80 kita tulis, per 100-nya kita rubah jadi simbol persen. Nah, ini yang dinamakan persen ya. Jadi ingat, ini seperti mencari pecahan senilai tetapi mencari penyebut yang gimana caranya penyebutnya jadi 100. Oke, biar lebih jelas lagi kita tambah lagi contohnya. Kita punya 7/25 akan kita rubah menjadi persen. Akan kita rubah menjadi persen. Biasa ya, kita tulis dulu. Ingat, ketika persen itu adalah mencari pecahan senilai tetapi penyebutnya menjadi 100. Oke, kita tulis dulu 7/25. 7/25 langsung sama dengan saja, nggak apa-apa, langsung sama dengan pernya per 100. Nah, tinggal kita cari 25 dikali berapa sih yang jadi hasilnya adalah 100. 25 kali berapa? 25 kali 4 ya.
Nah 25 kali 4 itu kan hasilnya 100. Maka kalau bawah kita kali 4, atas juga kita harus kalikan dengan 4. Oke, 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Maka kalau sudah seperti ini hasilnya adalah 28%. Jelas ya? Oke, kita masuk ke yang B. Persen yang B. Merubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi merubah pecahan biasa menjadi persen, sekarang kita balik dari pecahan biasa dari persen kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, contoh kita punya 28% akan dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini sangat mudah. Ketika ada persen, otomatis itu menjadi pernya berapa? Per 100. Ya, ketika sudah ada persen, pernya itu pasti per 100. Nah, tinggal ditulis saja, karena 28% pernya 100, yang atas jadi 28. Nah, hasil dari 28/100 ini sama. Ini masih terlalu besar. Nah, silakan dicari pecahan senilainya yang ke bawah biar hasilnya lebih sederhana ya. Nah, kita coba dibagi 4, 28 kita bagi 4, 100 kita bagi 4. Nah, hasilnya menjadi 7/25. Begitu ya. Ketika sudah ketemu pecahan per 100-nya, tinggal dicari pecahan senilainya yang ke bawah. Oke, tambah satu lagi untuk contohnya. Kita punya 80%, akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Mudah ya untuk persennya. Jadi 80% ya tinggal kita tulis saja, karena persen per 100. Kita tulis saja 80/100 karena persen ya. 80/100 tinggal kita cari pecahan senilainya. Pecahan senilainya yang ke bawah ya, ingat ya, biar bentuknya lebih sederhana. Oke, misalkan dari sini kita sama-sama bagi dengan 20. Atas kita bagi 20, bawah kita bagi dengan 20. Hasilnya adalah 80 bagi 20 hasilnya 4. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Oke ya, begitu. Oke, untuk materi pada video kali ini untuk bentuk-bentuk pecahan sudah disampaikan ya. Silakan untuk latihan seperti biasa. Hari ini ada 11 soal, 11 soal latihan dibagi menjadi A dan B. Nah, silakan nanti dikerjakan. Apabila ada kesulitan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Ayo kita dukung channel ini biar kedepannya kita dapat kami dapat memberikan video-video pembelajaran yang lebih menarik dan lebih berguna. Oke ya. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Boleh membuka buku, boleh membuka catatan. Yang penting dipahami ya. Ketika belum paham juga diulangi lagi videonya. Belum paham juga bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.